Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B, Media Pembelajaran Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Yang beranggotakan Arjun Mulsani, Nuraidah, Sahari Indah Lestari, Dina Rulansari, Putri Linda, dan Firda Tiffany. Melalui video ini, kami akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini merupakan materi kelas 10 yang termuat dalam kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Indikator yang ingin dicapai yaitu siswa memahami peristiwa gerak jatuh bebas, siswa memahami persamaan gerak jatuh bebas, serta siswa dapat menerapkan persamaan gerak jatuh bebas dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Sebelumnya, teman-teman pasti pernah kan melihat buah apel yang jatuh ke bawah? Apakah teman-teman menyadari bahwa peristiwa itu ada kaitannya dengan fisika? Peristiwa tersebut ternyata ada kaitannya dengan fisika, yaitu tentang gerak jatuh bebas. Sebenarnya apa sih yang dinamakan gerak jatuh bebas itu? Kenapa sih buah apel jatuhnya ke bawah, tidak ke atas? Bila memang ada kaitannya dengan fisika, bagaimana sih persamaan matematisnya? Agar lebih paham, yuk kita bahas sama-sama. Untuk memahami gerak jatuh bebas, perhatikan simulasi berikut ini ya. Buah apel tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Tidak ada kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Kita perhatikan animasinya ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Gerak jatuh buah apel berada pada komponen sumbu Y atau sumbu vertikal lurus, sedangkan sumbu X atau sumbu horizontal tidak ada. Semakin ke bawah, apel bergerak semakin cepat dan berhenti setelah mencapai tanah. Gerak ini dinamakan dengan istilah gerak jatuh bebas. Disebut gerak jatuh bebas karena gerak ini bebas dari adanya gaya dorong, sehingga kecepatan awalnya 0. Tadi sudah dibahas ya. Kecepatan awal diberi simbol V0. Percepatan dari titik tertinggi atau titik maksimum ke titik terendah atau titik minimum disebut percepatan gravitasi. Simbolnya A sama dengan G. Ketinggian diberi simbol H dan waktu tempuh diberi simbol T. Percepatan yang dialami oleh setiap benda jatuh bebas selalu sama, yakni sama dengan percepatan gravitasi bumi. G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat dan sering dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Biasanya digunakan pada saat mengerjakan soal ya untuk yang 10 itu. Gerak jatuh bebas merupakan contoh penerapan dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sehingga persamaannya mirip dengan GLBB, hanya terdapat sedikit perbedaan. Seperti yang telah dikatakan di awal, bahwa gerak jatuh bebas merupakan contoh penerapan dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dan persamaannya pun hampir sama, hanya saja percepatan dalam gerak jatuh bebas digantikan dengan percepatan gravitasi bumi. Maka dari itu, rumus untuk gerak jatuh bebas dapat dituliskan sebagai berikut. Vt sama dengan V0 tambah Gt. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat
tambah 2GH. H sama dengan V0T tambah 1/2 GT kuadrat. Karena V0 sama dengan 0, maka persamaannya berubah. Vt sama dengan V0 tambah GT menjadi Vt sama dengan GT. Kemudian yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH menjadi Vt kuadrat sama dengan 2GH. Kemudian yang ketiga, H sama dengan V0T tambah 1/2 GT kuadrat menjadi H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Kemudian untuk keterangannya yaitu V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per second. Vt sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per second. G sama dengan kecepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat. H sama dengan tinggi, satuannya meter, dan T sama dengan selang waktu, satuannya second. Selanjutnya yaitu grafik gerak jatuh bebas. Nah, berikut adalah grafik gerak jatuh bebas, yaitu hubungan kecepatan terhadap waktu. Kita lihat ketika apel berada di titik tertinggi. Karena apel jatuh dengan sendirinya, tanpa ada gaya dorong, sehingga kecepatan awalnya sama dengan 0. Kemudian kita lihat animasinya. Semakin ke bawah, apel semakin cepat. Semakin cepat, dan kemudian berhenti di tanah. Kita ulangi. Nah, seperti itu ya. Jadi, semakin apel ke bawah, maka kecepatannya semakin besar. Baik, selanjutnya yaitu kata kunci gerak jatuh bebas. Yang pertama, lintasannya berupa garis vertikal. Kedua, bergerak dari titik tertinggi ke titik terendah. Yang ketiga, tidak memiliki kecepatan awal, atau V0 sama dengan 0. 4. Semakin lama kecepatan benda semakin meningkat sebelum akhirnya terhenti di permukaan. 5. Karena dipengaruhi gravitasi, maka percepatannya sama dengan gravitasi yang nilainya positif, atau A sama dengan G. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan contoh soal supaya adik-adik semuanya dapat lebih memahami materi gerak jatuh bebas. Contoh soal yang pertama, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka waktu yang diperlukan oleh benda sampai ke tanah adalah penyelesaian. Pada soal ini diketahui H sama dengan 20 meter, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, dan yang ditanyakan adalah nilai T atau waktu. Maka, cara menentukan waktu benda sampai di tanah sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan persamaannya terlebih dahulu. H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Selanjutnya, kita masukkan yang sudah diketahui. H-nya 20 meter sama dengan 1/2 dikali G-nya 10 meter per second kuadrat dikali T kuadrat yang ditanyakan. Sehingga akan didapat T kuadrat sama dengan 20/5 second kuadrat.
Untuk mencari nilai waktu, maka kita akarkan menjadi T sama dengan akar 4 sama dengan 2 second. Jadi, waktu yang diperlukan adalah 2 second. Soal yang kedua, seorang siswa terjun dari papan kolam renang setinggi 8 meter dari permukaan air tanpa kecepatan awal. Jika massa perenang tersebut 50 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan perenang saat menyentuh permukaan air adalah. Untuk menjawab soal ini, kita hitung terlebih dahulu waktu siswa sampai di permukaan air. T kuadrat sama dengan 2 dikali H per G. T kuadrat sama dengan 2 dikali 8 per 10. Sehingga didapat nilai T sama dengan akar dari 16 per 10 sama dengan 0,4 akar 10 second. Jadi, kecepatan siswa ketika mencapai permukaan air dapat dicari dengan menggunakan persamaan V sama dengan G kali T. V sama dengan 10 meter per second kuadrat dikali 0,4 akar 10 second sama dengan 4 akar 10 meter per second. Nah, itulah tadi penjelasan tentang gerak jatuh bebas. Dimulai dari konsep jatuh bebas, persamaan gerak jatuh bebas, dan beberapa pembahasan soal tentang gerak jatuh bebas. Sekarang sudah paham kan materi tentang gerak jatuh bebas? Pesan dari kami, tetap jaga semangat ya untuk terus belajar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.